Puji Tuhan, bagaimana kabar semuanya? Luar biasa bersama Tuhan Yesus. Sehat semuanya, amin? Puji Tuhan. Kalau nggak sehat nggak mungkin kesini ya. Kayaknya di rumah aja ya. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh lihat kiri kanannya. Boleh kasih tos, boleh? Boleh ya. Puji Tuhan. God bless you, kasih tos. God bless you. Depan belakangnya juga kasih tos. God bless you ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa untuk kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama datang beribadah di tempat ini, kami tahu semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Kau yang memelihara kami, Kau yang menuntun kami, Kau yang menjagai kami. Tuhan, Kau yang menyembuhkan setiap kami yang sakit, atau saudara-saudara kami, atau tetangga kami yang sakit Tuhan. Pakai kami ya Tuhan Yesus, untuk mendoakan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau kami akan memulai ibadah kami pagi ini, kami minta urapan yang baru, kami minta Tuhan Kau yang melayakkan kami, biar apa yang kami berikan melalui pujian penyembahan kami itu boleh berkenan kepadamu, itu boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang siap beribadah katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yuk sama-sama kita mau membacakan Mazmur 91 ya. 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, biar ini terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama sekarang kita mau membacakan 5 arti dari Pentakosta ketiga. Yuk sama-sama, apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Sama-sama ya. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanannya. Semangat. Semangat. Semangat, haleluya. Ya, silakan saudara duduk kembali. Kita akan menyimak Voice of Pentecost. God bless you. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti, gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu? Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci
dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Horalabaya shandaralabaralaba, horialabaya shandatakayaralaba, shandaralabaya sekayaralabaya sandu, sharalabaralabaya ralaba, shandatakayaralabaralabaralaba, horalabaya shandaralaba, shandarabo shandaralaba. Jesus, shandaralabaya sandu. Kami melihat penyertaan, kami melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Tidak pernah biarkannya kami kelaparan, tidak pernah biarkan kami Alabaya terpuruk. shandaralaba. Tuhan yang memberkati kami, Ya Tuhan. Tuhan yang melihat. Shandaralabaya sekayaralaba.
tahu kiri kanannya, antusias. Tetap antusias, depan belakangnya juga kasih tahu antusias. Tetap antusias, tetap on fire, tetap menyala-nyala sama Tuhan. Haleluya. Yuk. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu. Amin. Kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa kekal dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan kuasamu, kuasamu nyata dalam ciptaanmu. Kasihmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia. Ada Tuhan seperti Kau Yesus. Mari yang bangga katakan Tuhan Kau milik
untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Curahkan kuasa-Mu, kuasa-Mu, terima kuasanya Tuhan. Untuk kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih tahu kiri kanannya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Depan belakangnya juga kasih tahu Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya, haleluya. Bersama Tuhan kita akan terus kuat. Amin. Amin. Yang mau terus berjalan sama Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita memperkatakan DNA kita Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan. Barangkali ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, bisa lambaikan tangannya. Yang sebelah kanan saya dulu ada, yang belakang ada yang baru pertama kali hadir. Yang kiri, haleluya, jemaat yang setia, amin. Puji Tuhan. Minggu depan bawa jiwa-jiwa, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu mempesona hidup kami. Thank you Lord, thank you God. Jesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, amin Tuhan.
katakan kasih-Mu. Yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, oh, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang kami perlu Tuhan. Amin, amin. Yes Lord, Kau sediakan bagiku. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, curahkan kasih-Mu ya Tuhan pagi ini. Waktu saya duduk di depan, Tuhan ingatkan saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang sakit pinggang, yang dari pinggang sampai ke bahu. Kalau ada di antara saudara, cepat maju ke depan. Mari sembah Tuhan saudara. Kalau ada, ayo. Ada seorang ibu yang Tuhan perlihatkan. Yang sakit dari pinggang sampai ke bahu. Mari yang lain sembah Tuhan, sembah dalam roh.
Urala barala 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 burala 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 barala 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 ba. Urala burala burala barala burala barala burala barala 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 ba. Kirala barala 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 ba. Urala barala 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 ba. Kirala barala 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 ba. Burala 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 ba. Burala burala mendengar firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuh. Engkau sembuh. Terima kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. Burala 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 ba. Burala 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 sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Burala 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 ba. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Setiap saraf-sarafnya terjepit saat ini normal kembali. Normal kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora borala boya seka borala 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 ba. Borala 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 ba. Borala 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 borala. Borala boya siana borala 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 ba. Borala 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 ba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan buat mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Urala bayasi kaburala boyasyana urala barala barala bang. Urala burala bang. Mari saudara yang ada di bangku-bangku, engkau yang bergumul dengan penyakit, oral angkat tanganmu. Urala bayasyana urala bang. Urala burala barala burala barala. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Urala boya sekaburala boya syana burala ba. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Urala burala burala ba. Terima kesembuhan. Terima mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urala barala burala 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 ba. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Urala boya sekaburala burala 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 ba. Burala burala barala burala barala 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 barala. Burala bayasika burala bayasyana barala barala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi ini. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau melawat kami. Terima kasih. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Buat kami mengerti tentang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Ambil alih Roh Kudus pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mereka melihat hamba Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Masih ada. Ya. Kepada Bapak Gembala dan tim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu
mereka tidak menangkap apa-apa. Ketiga hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Katakan amin. Nah saudara, tema saya hari ini yaitu perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan. Amin. Saudara, saya yakin betul saudara bahwa orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu pasti mengalami perubahan. Makanya dalam doa-doa kita, dalam ibadah seperti ini, jangan sia-siakan waktu saudara. Biar kita fokus dalam pujian penyembahan, kita fokus sama Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidup kita berubah. Amin. Saudara, rohani kita berubah. Saudara, di ayat yang ke 6 yang kita bahas, mulai dari ayat yang ketiga yang kita baca tadi saudara. Bagaimana murid-murid ini saudara, mereka berangkat ke Galilea karena memang ada janji di sana. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya bahwa kita akan ketemu, saya akan mati dan bangkit, kemudian kita ketemu di Galilea. Kemudian pada waktu dia bangkit, malaikat itu ngomong sama murid-muridnya. Sehingga bahwa dia akan mendahului kamu akan ketemu di Galilea. Dia ngomong juga sama Maria saudara. Sehingga murid-murid ini pergi ke Galilea saudara. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah sampai di sana saudara, mereka nggak tahu saudara, karena nggak ada janji, cuma janji kita ketemu. Jam berapa nggak tahu, tanggal berapa, hari apa nggak tahu saudara. Ya. Sehingga mereka untuk bisa mereka hidup, ya untuk lauk pauk mereka cari ikan saudara. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa sepanjang malam waktu mereka pergi, sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, ini pelajaran juga buat kita semuanya saudara. Bahwa ikut Tuhan bukan berarti kita selalu berhasil. Kadang-kala Tuhan izinkan suatu kegagalan supaya kita belajar dari kegagalan itu. Kadang-kala Tuhan izinkan suatu masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa kuat. Yang mau katakan amin. Saudara, orang Kristen bisa punya masalah, bisa gagal. Kegagalan adalah biasa, katakan biasa. Tetapi kalau hidup dalam kegagalan terus, dari orang tuanya gagal, anaknya gagal, itu enggak biasa. Pasti ada sesuatu, entah kutuk atau dosa atau mungkin ada ya ikatan iblis. Itu perlu penanganan khusus, perlu didoain. Ya. Saudara, kalau Tuhan izinkan suatu masalah, suatu kegagalan, itu bukan suatu kegagalan menurut dunia, tapi hanya merupakan suatu penundaan. Amin. Saudara, kenapa saya katakan seperti itu? Karena firman Tuhan katakan begini, anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Amin. Artinya mereka pasti dicukupkan kebutuhannya. Bahkan dikatakan anak cucu orang benar itu perkasa di bumi. Sering saya sampaikan bahwa walaupun saudara mungkin secara dunia kita nggak berhasil hari ini, tapi kita sedang mempersiapkan suatu generasi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan putus asa. Kalau Tuhan izinkan suatu kegagalan, itu hanya penundaan saudara. Tapi percayalah, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, ngalami perjumpaan khusus, pergaulan kita erat dengan Tuhan, Tuhan pasti sertai kita dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Yang kita butuhkan. Ya, kalau kita dapat keinginan itu bonus dari Tuhan. Amin. Saudara,
Yang pertama ini saudara, apa yang diubah oleh Tuhan Yesus? Yaitu mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yang tadinya tidak menghasilkan apa-apa, waktu Tuhan hadir, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Makanya betapa penting kita libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam usaha, saudara. Oh Pak, saya udah jalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari saya berdoa, tapi kok masalah bertubi-tubi terjadi. Saudara, kita belajar bagaimana Daniel, bagaimana Yusuf, saudara. Dia disertai Tuhan, tetapi ada masalah yang dia hadapi. Tapi saya tahu saudara, saya percaya saudara, masalah boleh dialami. Tapi yang saya baca di Alkitab, setiap ada masalah, dia selalu keluar jadi pemenang. Demikian juga kita saudara, apapun masalah yang kita hadapi, ujung-ujungnya kita pasti menang. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, membuktikan dia menang atas maut, saudara. Oleh sebab itu hari ini saudara, saya nggak tahu keadaan saudara, mungkin ke depan ini saudara kita khawatir dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti kuatkan kita. Dan kita melewati masalah itu dengan kemenangan dari Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang Tuhan ubah saudara? Kalau kita lihat di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Bagaimana waktu Tuhan ketemu dengan Petrus saudara. Dia urusan pribadi dengan Petrus. Tuhan ubahkan Petrus yang tadinya penakut menjadi pemberani saudara. Bahkan pelayanannya diubahkan sama Tuhan. Saudara, para pelayan saudara, kadangkala saudara ada yang mulai putus asa. Pak, saya udah melayani Tuhan tapi saya gagal secara rohani. Saya jatuh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Petrus juga pernah mengalami kegagalan. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan katakan, orang yang tidak mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan dia adalah antikris. Tidak ada kebenaran pada orang itu. Saudara, Petrus, saudara nyangkal Tuhan Yesus. Tidak mengakui di hadapan umum saudara, bahwa dia adalah murid daripada Tuhan Yesus. Tetapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Rohaninya dipulihkan. Dan justru sejak hari itu, pertumbuhan rohani, buah-buah rohani mulai bertumbuh dalam kehidupan Petrus. Demikian juga saudara dan saya. Waktu saudara ketemu dengan Tuhan, waktu engkau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, engkau mengalami hadirat Tuhan, maka rohanimu akan berubah. Amin. Rohanimu pasti berubah. Yang tadinya mungkin kita hidup dalam dosa, tiba-tiba ada kekuatan untuk hidup dalam kekudusan. Yang tadinya enggak mau melayani, ada kemauan, ada dorongan untuk melayani Tuhan. Yang tadinya udah melayani, makin sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Karena kau akan melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita senantiasa setiap hari alami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Lewat apa saudara? Lewat doa-doa kita. Lewat persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Saudara, bagaimana caranya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama, taat. Katakan taat. Walaupun kita nggak ngerti, saudara, taat. Waktu Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, nanti kita akan ketemu di Galilea. Kemudian malaikat pun waktu Tuhan Yesus bangkit, dia ngomong, sampaikan kepada muridnya, bahwa nanti kamu ketemu di Galilea. Tuhan Yesus langsung ngomong sama Maria, sampaikan kepada mereka, kita akan ketemu di Galilea. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka murid-murid ini saudara, ya, dia taat pergi saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan,
Kenapa harus ke Galilea? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya. Supaya apa? Banyak memang tafsirannya saudara ya. Ya kadangkala memang Tuhan pilih tempat-tempat yang tertentu untuk bisa ketemu Tuhan. Salah satunya ke gereja. Kenapa harus ke gereja? Karena firman Tuhan katakan jangan menjauh dari apa? Pertemuan atau kebiasaan yang dilakukan. Artinya apa saudara? Memang Tuhan suruh. Kalau saudara datang di tempat ini artinya saudara taat atas firman Tuhan. Amin. Tadi saudara saya cuma taat aja saudara. Masalah saudara sembuh itu Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Ya karena tadi malam sudah saya mimpi seorang ibu saudara ya, yang sakit pinggang di sini. Ya kemudian saya duduk. Ini pagi ini doain. Ya udah saya taat. Saudara, itu bagiannya Tuhan. Bagian saya taat. Bagian Tuhan, Tuhan yang berkarya. Saudara, Tuhan mau kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, taat. Kita melihat saudara bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ngomong gini, anak-anak, tebar adakah makanan? Kemudian enggak ada. Kemudian tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saudara, Alkitab berkata, murid-murid ini enggak tahu siapa yang ngomong itu. Cuma dia taat, saudara. Kadangkala saudara, kita mau taat. Ada orang bilang, saya mau taat kalau Tuhan yang ngomong. Ya, hati-hati saudara kalau ngomong gitu. Kalau Tuhan yang ngomong, bisa agak kasar Tuhan ngomongnya saudara ya. Kenapa? Tuhan udah banyak ngomong sama hamba Tuhan, tapi kita nggak taat saudara. Ya pernah saya layani orang, dia doain suaminya, ya dia nggak mau berubah-berubah saudara. Ya udah istrinya udah pasrah, udah biar Tuhan yang turun tangan. Tuhan buat dia nggak bisa melihat, baru dia teriak sama Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mau saudara, ayo taat. Ya. Walaupun kita nggak ngerti saudara, yang penting saudara, itu adalah firman Tuhan, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau saudara taat. Di situ Tuhan hadir dan Tuhan mengerjakan apa yang dia firmankan. Karena firman Tuhan katakan, waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan itu hadir. Amin. Tuhan hadir saudara. Ya. Murid-murid ini nggak tahu siapa yang ngomong saudara. Jangan kita pilih-pilih. Oh kalau yang datang di sini Pak Aniko, waduh, apapunnya di ngomongin saya pasti taat, benar. Ya, dialah pemimpin kita. Ya, kalau Pak Peter datang ke sini pasti, ya saya akan taat sama Pak Peter. Tapi kalau sama pengerja yang lain, ya tunggu dulu. Ya. Saudara, atau gembala kul tunggu dulu. Lo siapa? Ya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Saya saudara, kadangkala Tuhan ngomong saudara, kadangkala lewat anak kecil, negur saya, kadangkala lewat pengerja, tiba-tiba aja nyeletuk saudara, padahal yang ngerasain di sini nih, terasa di sini. Saudara, oleh sebab itu saudara, kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau engkau mau hidupmu berubah, taat, amin. Taat, lakukan firman Tuhan, ngerti nggak ngerti, lakukan. Yang kedua, bagaimana kita supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang sangat kuat saudara. Berapa bulan ini Tuhan berulang-ulang taat dalam hati saya. Ya bahkan ini khotbah ulangan saya di tempat ini. Yaitu, biarlah saudara punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Katakan haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, kalau saudara mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya, tuh tidak ada cara lain saudara, salah satunya selain hidup kudus, ya, selain kita taat. Tuhan mau saudara dan saya punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan di tempat ini, maka Tuhan akan hadir dan Tuhan akan melawat setiap kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau diselidiki semua kebangunan rohani di mana-mana, saudara. Semua lawatan Tuhan yang terjadi diawali dari orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya rindu, bukankah hari-hari ini saudara Pentakosta sedang dicurahkan? Pentakosta yang ketiga, lawatan Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, kenapa saudara? Orang yang punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, itu spesial di mata Tuhan. Bukan berarti yang lain tidak dipedulikan sama Tuhan. Tetapi orang yang punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, itu akan dikunjungi secara pribadi, secara spesial dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Contohnya saudara, yaitu kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, saudara ya, Lukas 19 ayat 4 sampai 5. Di situ bagaimana Sakeus ini, saudara, Sakeus ini kan ya dianggap orang berdosa, saudara ya. Karena dia pemungut cukai. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Sakeus ini punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Pengen ketemu dengan Tuhan, tetapi dia postur tubuhnya pendek. Dia mau ke sana dihalangi sama orang lain. Kemudian tidak ada cara lain, dia lari dan dia manjat pohon, saudara. Karena usahanya itu, saudara, itu Tuhan lihat. Dan Tuhan datang kepada Sakeus ke pohon itu dan dia melihat, "Hai Sakeus, turun, aku mau numpang di rumahmu. Aku mau ke rumahmu." Dan hari itu Alkitab berkata, ada pertobatan besar di rumah Sakeus. Ada keselamatan yang terjadi di rumah Sakeus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kalau engkau punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, mungkin di sampingmu biasa-biasa saja, tetapi Tuhan akan secara khusus mengunjungi saudara dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, yang berikutnya, contoh yang berikutnya, saudara, kalau saudara baca dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai 17, di situ bagaimana Tuhan Yesus ketemu dengan Maria. Apa spesialnya peristiwa ini, saudara? Di dalam peristiwa itu, waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, waktu udah kenal, Maria ini mau menjamah. Tapi Tuhan Yesus ngomong gini, "Tunggu, jangan dulu. Aku belum ketemu Bapa. Belum pergi ke surga dulu, belum ketemu Bapa, jangan dulu jamah aku." Artinya gini, saya mau sampaikan begini. Sewaktu Tuhan Yesus bangkit, ada langkah untuk menyempurnakan keselamatan ini, saudara, yaitu masuk ketemu sama Bapaknya dan dia ngomong, "Apa yang Bapak sudah percayakan kepada saya, itu sudah selesai semua dikerjakan." Dan ada juga tafsiran begini bahwa dia masuk ke bait Allah yang sesungguhnya, yaitu dalam kerajaan sorga, mempersembahkan darahnya. Ya, tetapi artinya gini, saudara, ada pekerjaan yang harus, yang utama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia bangkit. Tetapi perhatikan, saudara, harusnya nggak nemuin Maria dulu. Tetapi kenapa? Maria ini, saudara, kalau saudara baca kisah bagaimana dia mengasihi Tuhan, dia mengurapi, saudara. Bahkan dia sebelum hari raya dia udah beli semua perlengkapan minyak, saudara, untuk datang ke kubur. Kemudian pagi-pagi benar dia udah datang ke kubur, saudara. Laki-laki murid yang lain, saudara, 11 murid dan murid-murid yang lain itu masih ngorok di rumah mungkin, saudara. Karena takut, saudara. Dia kunci pintu, saudara. Tapi Maria tidak takut. Dia keluar, saudara, karena hanya mau ketemu. Walaupun Tuhan Yesus hanya sebagai mayat pada saat itu dalam pikirannya. Padahal Tuhan Yesus bangkit. Ada kehausan, ada kerinduan untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Makanya dia spesial. Yesus ada pekerjaan yang utama, tapi dia tunda pekerjaan itu. Dan dia temui Maria itu, saudara. Kalau engkau punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan,
Engkau adalah orang-orang yang khusus dan spesial di mata Tuhan. Amin. Saudara, oleh sebab itu saudara, biarlah kita ini sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan Tuhan gak mau saudara jumpain kita. Tapi kadangkala ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Amin. Saudara, oleh sebab itu saudara, biarlah kita, kalau saudara kuncinya, kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hanya dua, banyak saudara, paling tidak ini saudara. Ya. Taat sama firman Tuhan. Ya. Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan hidup dalam kekudusan. Maka engkau akan melihat, mengalami jamahan Tuhan. Pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Engkau akan mengalami perjumpaan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat perubahan-perubahan rohani maupun jasmani dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu di tempat ini selalu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Pergaulan erat dengan Engkau ya Tuhan. Perjalanan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Immanuel, Allah berserta dengan kami. Apapun masalah pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan kami berdoa Engkau tolong dan Engkau buka jalan buat kami. Engkau yang berjalan di depan kami, membuka pintu-pintu yang tertutup buat kami. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah mujizat demi mujizat, biarlah pertumbuhan rohani terjadi dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Di tempat ini, dalam kehidupan kami sehari-hari, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah Tuhan, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah ada di tempat ini Tuhan, di ruangan ini, di gereja ini, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hidup kudus takut akan Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau tidak terbatas untuk terus mengajar kami, untuk bergaul bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.